Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Hilang kendali mobil ambulans tabrak motor dan kios di pasar tradisional Klaten. Hari ketiga kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kabupaten Blora belum padam. Ratusan orang memeriahkan Karnaval HUT ke-80 Republik Indonesia di Kabupaten Tegal, Jalan Utama Tegal Purwokerto macet. Kaget ada motor yang tiba-tiba masuk jalur, sebuah ambulans oleng hingga tabrak kios di Klaten. Akibat peristiwa itu, 2 orang terluka. Ambulans ini oleng lalu menabrak motor dan kios pedagang di Pasar Bayat, Klaten. Kecelakaan pada Senin pagi itu terjadi saat kios di Pasar Bayat baru saja dibuka. Tiba-tiba ambulans dari arah Bayat menuju Wedi hilang kendali. Saya beres-beres mas, baru buka. Nah, terus dari timur itu ada ambulan kenceng nabrak orang di depan toko plastik. Terus malah banting ke kiri ke sini, tambah kenceng mas. Nabrak sini semua dari yang jual bunga-bunga itu sampai sini toko buah, sampai samping ini toko daster. Sempat kaget ya bang tadi? Kaget mas, saya kebetulan di depan sini. Kanit Gakumdu Satlantas Polres Klaten menyebut jika sopir ambulans Niko hilang kendali saat melihat motor yang dikendarain Sri tiba-tiba masuk ke jalan raya. Akibatnya ambulans menabrak motor dan 2 kios. Saat itu ambulans melaju kencang untuk menjemput pasien. SPM bermaksud untuk memasuki lajur karena kurang konsentrasi dari KBM putih tersebut sehingga membentur SPM tersebut dan membentur ruko di Bayat tersebut. Itu bawa pasien atau mau jemput pasien? Mau jemput pasien. Kosong berarti pak? Kosong. Berarti isinya KBM putih berapa penumpang tadi? Untuk isi KBM hanya pengemudi saja. Akibat peristiwa itu, supir ambulans alami memar di bagian dada dan dibawa ke Rumah Sakit Islam Klaten. Lalu pengendara motor alami luka lecet di kaki, tangan, dan kepala. Korban sempat tak sadarkan diri dan dibawa ke RSUD Bagas Waras. Barang bukti kendaraan kemudian dibawa ke kantor Gakumdu Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Diduga supir mengantuk, truk bermuatan ayam menabrak rumah warga dan terguling di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Akibat kecelakaan, mobil yang juga terparkir di garasi ikut rusak tertabrak. Truk bermuatan ayam ini terguling setelah menabrak rumah warga dan tiang listrik di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Senin lalu. Usai kecelakaan, badan truk pun nyaris terperosok masuk ke dalam tanah yang menurun di lokasi. Akibat kecelakaan, pagar rumah milik Sumpeno hancur. Bahkan mobil miliknya yang terparkir di dalam garasi juga ikut rusak akibat terbentur. Proses evakuasi kendaraan harus mengerahkan truk derek. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa tersebut. Sedangkan muatan ayam dipindahkan dan diangkut menggunakan truk pengganti oleh pemiliknya. Aku pas di dalam, ya. Nah, ternyata kok ada benturan keras sekali. Nah, aku kan lari ke depan, ya. Ternyata itu truk muatan ayam. Nabrak tiang internet sama pagar. Nah, pagar itu merobohi mobil saya. Suaranya kencang sekali tadi, Pak. Apanya? Suaranya kencang. Suaranya sangat kencang. Kecelakaan berawal saat truk yang dikemudikan Suprapno melaju dari arah Kecamatan Bayat menuju arah Kecamatan Wedi, Klaten. Sesampai di lokasi, diduga pengemudi truk mengantuk sehingga oleng ke kiri dan menabrak pagar rumah warga. Truk lalu oleng dan jatuh terguling ke pengarangan dengan kedalaman sekitar 3 meter. Itu untuk kronologi singkat berjalan dari arah Bayat menuju arah Wedi. Dan sampai
TKP diduga sopir KBM truk mengantuk sehingga oleng ke kiri membentur pagar rumah warga dan KBM warna hitam yang sedang terparkir, kemudian oleng dan jatuh ke kiri di dalam perbukitan warga masyarakat. Dalam berapa meter ini? Untuk kedalaman kurang lebih 3 meter. Setelah dievakuasi, truk kemudian dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Kebakaran sumur minyak di Desa Gandu, Kabupaten Blora hingga Selasa belum juga padam. Rencananya lubang sumur yang menyemburkan api akan ditutup dengan menggunakan material tanah. Api yang membakar sumur di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Blora hingga hari ketiga belum memperlihatkan adanya tanda-tanda akan padam. Berbagai upaya dilakukan untuk memadamkan api, salah satunya dengan metode penyemprotan air yang juga belum membuahkan hasil. Rencananya untuk memadamkan api, petugas gabungan akan mengambil skenario untuk mengurangi kandungan oksigen dari dalam sumur dengan cara menguruk lubang dengan material tanah. Sebelum diuruk, api terlebih dulu akan disemprotkan dengan air sebagai upaya pendinginan sekaligus mengecilkan kobaran api. Saat ini sejumlah alat berat sudah berada di lokasi untuk mengumpulkan material tanah sebagai bahan untuk menimbun lubang sumur. Kita memutus mata rantai namanya segitiga api. Jadi kalau segitiga api itu ada namanya panas, ada bahan yang mudah terbakar dan juga oksigen. Yang kita mau upayakan adalah dengan mengurangi oksigen yang ada. Jadi nanti kita akan menggunakan tanah sebagai media untuk menutup titik sumur ini, karena sumur ini kan dibuat tidak standar ya, tidak. Kemudian kita akan lihat semoga kadar gasnya ini dapat kita eliminir, kita hilangkan sehingga api bisa kita padamkan secara cepat dan juga tidak menimbulkan bahaya ke tempat yang lain. Penanganan sumur minyak yang terbakar ini diharapkan dapat segera dilakukan karena lokasi terbakarnya sumur dekat dengan pemukiman warga. Arif Nur melaporkan dari Blora. Dampak dari kebakaran sumur minyak di Blora, 800 jiwa terpaksa mengungsi. Dinas Sosial sampai buka dapur umum untuk menyiapkan makanan bagi para pengungsi. Hingga Senin malam, api masih nampak dari sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorrejo, Blora. Akibatnya 800 jiwa yang berada di sekitar sumur terpaksa mengungsi. Ada yang mengungsi ke balai desa, ada pula yang menumpang di rumah saudara. Warga yang masih trauma dengan ledakan sumur berharap api segera padam. Buat padam biar bisa pulang lagi gitu, bisa biar aktivitas lagi lah. Anak-anak juga trauma nih Pak? Ya, tapi cuma takut sumur minyak itu ada pengeboran. Terus? Itu tadi buah minyak itu meledak itu. Mengingat fasilitas di tempat pengungsian terbatas, Dinas Sosial mendirikan dapur umum untuk memasok 900 nasi bungkus perharinya. Untuk kita permakanan, kemudian susu untuk anak-anak, ini kemudian kasur, selimut, kemudian air bersih, air minum, besok kita dropping, termasuk kita nanti koordinasi dengan Polres Blora akan mengirim dokesnya dan bantuan tenaga masaknya. Evakuasi warga di sekitar sumur minyak rakyat dilakukan sejak Senin kemarin. Mereka adalah warga yang tinggal dalam radius 1 km dari titik sumur minyak yang terbakar. Warga tak hanya membawa baju, mereka juga mengangkut hewan ternaknya. Soal lokasi pengungsian cukup beragam. Ada yang memilih di titik pengungsian seperti balai desa, rumah kerabat, hingga areal persawahan. Bawa ke sini cuma sapi aja gitu. Kalau baju dan lain-lainnya? Baju ini gede, rasa dantennya saya griyo. Ini kira amburu aman cepet-cepet niku. Niki baju lah enten pakanan lembu napa niku kula betong ngriki, kesane mboten pengaruh griku. Tendanya dari mana Bu itu? Buat sendiri, pakai terpal nanti. Pakai terpal ya? Ya, semalam nggak pakai apa-apa. Tidur di sana? Iya. Di perkebunan itu ya? Iya. Tidak pakai? Nggak pakai apa-apa sama sekali ya. Ibunya ke sana sejak kejadian meledak itu atau? Iya, betul. Bagi yang memilih mengungsi di area persawahan, kondisinya betul-betul ala kadarnya.
Total ada 5 keluarga yang mengungsi di sini bersama dengan hewan ternaknya. Mereka baru membangun tenda pada malam hari. Arif Nur melaporkan dari Blora. Polisi menyegel sumur minyak lain yang letaknya tak jauh dari pusat kebakaran. Mereka juga telah memeriksa 4 saksi yang merupakan warga Desa Gandu. Sumur minyak ini jaraknya tak jauh dari sumur minyak yang terbakar di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Blora. Jarak kedua sumur hanya 50 meter saja. Penyegelan sumur dilakukan dengan memasang garis polisi. Pemasangan garis polisi untuk menghindari aktivitas pengeboran. Polisi mengantisipasi agar peristiwa serupa tidak terjadi di sumur minyak lainnya. Namun penyegelan baru dilakukan di 1 sumur saja, sementara sumur lain masih didata. Sumur-sumur yang lain yang ada di sekitar lokasi sementara masih dilakukan inventarisir oleh pihak Polsek, dan yang masih kelihatan di kasat mata yang ada di wilayah Bogorjo ini dilakukan polisi lain agar tidak dilakukan tindak lanjut untuk melakukan pengeboran, karena sampai saat ini tindakan yang dilakukan oleh masyarakat itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dan ini akan segera ditertibkan oleh Pemda Kabupaten Blora. Mengenai kemungkinan tersangka, dan sementara kita belum bisa menetapkan tersangka, kami masih melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang ada di TKP. Sejak Minggu malam, polisi memeriksa 4 warga Desa Gandu atas kebakaran sumur minyak yang menewaskan 3 orang dan melukai 2 orang. Pemeriksaan di Polres Blora berlangsung hingga dini hari. Kapolres Blora mengatakan mereka yang diperiksa masih berstatus sebagai saksi. Ada sekitar 4 saksi yang kita minta klarifikasi tadi malam. Dari tadi malam sampai subuh tadi anggota sudah melakukan tindakan penyelidikan dan meminta klarifikasi dari saksi-saksi. Siapa saja mereka, Pak? Dari warga sekitar, Mas. Pemilik? Sementara belum. Proses penyelidikan oleh Puslapfor Polda Jawa Tengah juga masih terkendala dengan api yang terus keluar dari sumur minyak. Arif Nur melaporkan dari Blora.